Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Ace of Swords adalah tema kamu. Ace of Swords itu berbicara clarity, kejernihan, kejelasan tentang sebuah situasi. Bisa jadi juga kayak momen pencerahan. Akhirnya kamu paham tentang sesuatu hal gitu. Dan Ace of Swords juga berbicara tentang victory gitu, kesuksesan, pencapaian. Sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu nih oracle-nya yang pertama itu adalah yin yang. Yin yang itu aku melihat tentang keseimbangan gitu ya. Mungkin ini sebuah waktu untuk kamu melihat part-part tertentu dalam hidup kamu, apa yang gak seimbang, apa yang perlu berubah, apa yang perlu dikurangin, apa yang perlu mungkin dilebihkan gitu karena selama ini mungkin kurang gitu ya. Jadi kayak kamu perlu melihat secara lebih mendalam tentang hidup kamu. Bisa juga ini tentang maskulin dan feminim. Aku melihat ini lebih kepada tentang sosok seseorang yang akan menambah gitu kebahagiaan, menambah banyak warna di hidup kamu dan melengkapi kamu. Kayak nggak terbatas misalnya, kamu laki-laki atau perempuan yang jelas ini akan, apa ya, jadi menyeimbangkan gitu. Karena kalian juga udah sama-sama seimbang gitu ya. Ini spesifik untuk kamu para single yang selama ini kayak aku melihat sudah, apa ya, mengambil waktu sendiri untuk misalnya pemulihan diri, mengambil waktu sendiri untuk self improvement, kayak pengembangan karakter, menambah value di dalam dirinya gitu. Nah, kartu yang berikutnya adalah caring connection. Makanya aku bisa bilang ada sosok seseorang signifikan yang mau datang di hidup kamu sekitaran kamu nonton reading ini. Dan lihat, oracle yang berikutnya adalah uh, rumah pertama. Rumah pertama itu arrival, kata kuncinya kedatangan, ada yang mau datang. Rumah pertama itu kayak tadi aku bilang mungkin ada yang mau datang ke dunia realita kamu, menambah menambah sesuatu warna gitu ya. Karena rumah pertama itu kan diri kamu ya, tentang sense of self. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih berwarna di dunia realita kamu, aku mengartikannya. Terus juga ada yang mau datang, bisa tadi orang tertentu, kabar tertentu, mungkin suatu hal yang terwujud. Juga bisa jadi kayak yang datang ini adalah versi diri kamu yang sudah banyak itu bermetamorfosis, oke? Karena tadi balik lagi rumah pertama itu adalah tentang diri kamu kalau di natal chart gitu ya, bicara astrologi. Nah, kita balik lagi nih ke tarotnya. Tadi kan Ace of Swords itu tema besar kamu dikonfirmasi sama ring yang gambar cincin. Ring itu berbicara pertama bisa completion gitu. Jadi kayak ada satu siklus selesai, coming full circle. Jadi kayak mungkin ya ada hal-hal tertentu yang baru bisa kamu pahamin sekarang karena balik lagi clarity atau komitmen kamu pada sesuatu hal gitu baru terlihat hasilnya sekarang. Tadi misalnya tentang self improvement, pengembangan diri, membangun skill tertentu dalam hal-hal tertentu itu kan juga komitmen gitu. Misalnya pada pendidikan, pekerjaan, kayak kamu upgrade diri kamu karena itu bentuk komitmen kamu gitu pada apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi kayak baru terlihat sekarang gitu sekitaran kamu nonton reading ini atau semakin dekat itu perjalanan kamu menuju ke situ. Dan ini juga aku melihat kayak ada proses sih dengan si S of Swords ini, proses balik lagi yang sudah kamu lewatin, ya. Terus, yang jadi blessing kamu adalah nih, yang satu lagi kartu yang mau konfirmasi, jadi kayak tema love-nya kuat banget gitu ya, khusus kamu di reading kali ini, tadi ada sosok seseorang. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu, karena blessing-nya adalah the lover. The lover dengan gambar beruang itu, kayak aku melihat ini adalah orang yang protektif, orang yang menjaga gitu, apa yang dia punya, menjaga hubungannya, menjaga komitmennya, orang yang nurturing ya, kalau berbicara konteks hubungan romantis. Atau bisa jadi juga ini tentang pilihan gitu aja. Jadi kayak mungkin pilihan-pilihan di waktu lampau, pilihan-pilihan yang kamu buat itu membawa membawa blessing, membawa suatu hal positif di hidup kamu ya. Terus juga atau bisa membuat pilihan dengan senang gitu. Membuat pilihan dari hati, membawa suatu output yang positif. Kayak menurut aku ya ada momen atau situasi tertentu di dalam hidup kita di mana pilihan kita terbatas atau kayak opsi kita terbatas gitu. Tapi dengan ini si The Lover jadi blessing kamu, kayak kamu bisa memilih sesuatu dengan senang, pilihan kamu gak terbatas, kamu bisa memilih dari hati melakukan apapun gitu yang kamu mau lakukan. Dengan The Lover jadi blessing kamu. Lalu yang jadi tantangannya adalah strength. Nah ini sebagian gitu ya, kan tadi aku bilang ada proses, seperti aku mendapatkan vibe kamu sudah berproses selama ini, kayak sebagian dari kamu memang sudah di ujung atau semakin dekat dengan completion tadi ya, karena tadi ada gambaring, cuman sebagian lagi masih berproses karena masih ada yang ketutup gitu ya. Dengan coffin ini kan pertama itu berbicara tentang suatu hal yang ketutup, lalu kayak aku bicara ini di reading siapa ya, untuk kamu melihat perubahan di hidup kamu ada part tertentu yang harus mati gitu, versi diri kamu yang lama tuh harus mati dalam tanda petik, inget. Jadi kayak selama
kamu masih resisten untuk hal itu gitu. Jadi selama itu juga kamu masih perlu berproses lebih lama lagi. Mungkin sebagian dari kamu aware, mungkin sebagian lagi enggak, dan itu bagian dari proses kamu, makanya masih butuh waktu. Tapi ini jadi tantangan gitu, kayak harus ada part tertentu yang berubah gitu. Oke, semoga ini bisa dipahamin ya. Lalu di waktu yang akan datang, two of sword dengan fish. Ya, aku melihat banyak skenario dengan kombinasi ini ya. Two of sword itu seperti em, kan matanya ketutup gitu, ada yang nggak kelihatan, tapi kayak hal yang nggak kelihatan itu sekarang akan terlihat buat kamu ya. Dan fish ini pertama berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan spiritualitas gitu, dan berhubungan juga dengan keberlimpahan gitu ya. Sebagian mungkin jalan kamu untuk keberlimpahan kamu baru terlihat sekarang, makanya tadi ada proses yang perlu kamu lewatin. Lalu emosi gitu ya. Karena untuk elemen air aku bisa melihat emosi itu bisa sangat bergejolak gitu. Makanya em, kayak butuh proses untuk para elemen air ya, Pisces, Cancer, Scorpio gitu, untuk benar-benar bisa berada di higher expressionnya elemen air gitu ya. Itu bagian dari apa ya, signature energy yang kamu bawa gitu dengan kamu terlahir sebagai elemen air. Em, Kamu belajar mastery salah satunya emosi kamu gitu, karena itu bisa sangat bergejolak, kayak ekstrim banget, kalau turun-turun banget, naik-naik banget. Nah, PR kamu gitu dengan kamu terlahir sebagai energi air gitu untuk membawa titik keseimbangan. Makanya tadi di awal ada energi yin yang keseimbangan. Terus juga ini kayak aku melihat ada awalan baru yang sangat powerful gitu ya. Sebagian em, kayak mata kamu terbuka untuk sebuah pemahaman berbeda karena fish itu tadi terhubung dengan perjalanan spiritual, kayak mata kamu terbuka, kayak ada momen tercerahkan gitu. Dan itu membawa kamu semakin lebih jauh dengan evolusi jiwa kamu atau perjalanan spiritual kamu ya. Lalu yang berikutnya, ini cuma mengkonfirmasi dari tadi apa yang aku bilang, karena Queen of Pentacles itu adalah energi pertama keberlimpahan ya. Tadi itu ada yang baru terlihat sekarang gitu untuk segala sesuatu hal yang kamu usahakan selama ini. Dengan Clover, Clover itu kan pertama berbicara momen tidak terduga, kayak kaget gitu, kamu gak nyangka juga bisa. Terus keberuntungan juga bisa gitu. Keberuntungan yang berhubungan dengan finansial, pekerjaan, keberlimpahan. Kayak bisa jadi juga kamu berada di tempat yang tepat, bertemu orang-orang, situasi yang tepat. Jadi itu membuka suatu pintu buat kamu, dan bisa jadi juga orang yang kamu temuin ini juga gini. Dia sudah membangun dirinya sampai dia di titik juga sudah abundant, sudah berlimpah gitu. Jadi kamu dan dia tuh bisa jadi kayak potensi power couple gitu loh. Ya. Nah, ini yang aku dapat dengan Queen of Pentacles juga, fokus gitu. Saat ini lebih baik kamu fokuskan diri kamu untuk sesuatu hal yang apa yang merawat sesuatu hal yang penting aja gitu buat kamu, fokusnya misalnya ke pekerjaan, ke membangun abundant. Kalau tiba-tiba ada, kan Clover itu momen tidak terduga keberuntungan gitu ya. Jadi ketika momen itu kayak ada suatu tawaran, sebuah kesempatan, sebuah potensi, kamu siap gitu menyambut hal itu gitu ya. Misalnya contoh gitu, kamu nyiapin dana ketika ada saham harga bagus tuh, kamu bisa nyambut hal itu. Ini contoh aja. Nah, bisa jadi peluang potensi yang lain tuh bisa berupa bentuk yang lain, karena tiap-tiap kamu juga pasti punya profesi atau bidang bidang yang berbeda gitu ya. Jadi nih, siapkan dirimu untuk menyambut sebuah potensi yang akan datang sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, aku rasa segitu aja, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.